Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Lilo Ekstrim, dan masih bersama saya Lilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah favorit kita semua, kisah Bang Pian. Wow, kisah dari Mas Untung Prasetyo. Udah agak lama nih ya, udah 2 minggu lah ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe, yuk bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on. Nyaris menjadi tumbal pesugihan bos besar. Kisah Bang Pian. Setelah 2 tahun menikah, kehidupan Mas Tino dan Mbak Wuri terasa semakin berat. Mas Tino yang belum mendapatkan pekerjaan lagi setelah terkena pengurangan karyawan di pabrik tempatnya bekerja, harus bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sementara itu, Mbak Wuri yang dulunya bekerja sebagai pelayan di sebuah rumah makan pun mulai ikut mencari pekerjaan untuk membantu Mas Tino. Hari-hari berlalu dengan lambat, dan setiap pagi terasa seperti beban baru yang harus dipikul. Mbak Wuri bangun sebelum matahari menyingsing, menyiapkan sarapan sederhana dari bahan seadanya. Kadang hanya nasi dengan garam dan minyak, kadang ditambah tahu yang dibeli kemarin dari sisa uang belanja. Setelah itu, dia berkeliling kota dengan sepeda, menelusuri jalan-jalan kecil untuk mencari lowongan kerja yang masih bisa dimasuki tanpa ijazah tinggi atau pengalaman teknis lainnya. Sementara itu, Mas Tino sering menghabiskan waktunya di pinggir jalan, menawarkan jasa angkut atau membantu orang memindahkan barang. Upahnya tidak seberapa, dan itu pun tidak selalu ada yang membutuhkan tenaganya. Setiap malam mereka menghitung recehan yang berhasil dikumpulkan hari itu, berharap cukup untuk membeli beras dan membayar listrik yang hampir jatuh tempo. Mereka pernah punya mimpi sederhana, sebuah rumah kecil yang layak huni dengan anak-anak yang bisa sekolah tanpa kendala biaya dan makan malam hangat setiap hari. Tapi kini, semua itu terasa menjauh, bukan karena mereka menyerah, tapi karena dunia terasa kian sempit bagi mereka yang tidak punya modal, koneksi, atau kesempatan kedua. Kadang hujan turun deras saat Mas Tino masih di luar, dan dia harus berteduh di emperan toko dengan baju basah dan tubuh menggigil. Di rumah kontrakan yang dindingnya mulai lembab, Mbak Wuri duduk menambal baju-baju bekas yang ia beli murah untuk dijual kembali di pasar loak. Tak banyak yang tertarik, tapi itu terasa lebih baik daripada diam. Kesulitan ekonomi bukan hanya soal perut yang lapar, namun hal itu mulai mengerus rasa percaya diri, memudarkan tawa, dan memaksa orang menelan pahitnya kenyataan tanpa banyak pilihan. Tapi meski tertatih, Mas Tino dan Mbak Wuri tetap melangkah, karena bagi mereka bertahan adalah satu-satunya bentuk perlawanan yang tersisa. Maafkan aku ya, Dek. Aku malah membuat kehidupan menjadi susah begini, ujar Mas Tino di tengah makan malamnya bersama Mbak Wuri. Ya mau bagaimana lagi, Mas? Kita tidak boleh putus asa. Aku yakin ini ujian pernikahan kita yang masih seumur jagung, balas Mbak Wuri sambil tersenyum. Andai saja aku dulu belajar kalian lain, mungkin saat ini aku tidak akan sulit mencari pekerjaan, ucap Mas Tino sambil terus mengunyah nasi putih dengan lauk sepotong tempe yang didapat Mbak Wuri dari tetangganya. Angin malam menyusup masuk lewat celah-celah jendela kayu yang rapuh. Di ruangan sempit itu, suara sendok bergesekan dengan piring menjadi satu-satunya bunyi selain desir angin. Meskipun makan malam mereka sangat sederhana, namun kehangatan dari percakapan itu membuatnya terasa sedikit lebih ringan. Mbak Wuri
memandangi wajah suaminya yang tampak lelah dengan kerutan di kening yang kian dalam, tapi dari kedua matanya masih menyimpan bara kecil yang belum padam. Dia tahu Mas Tino menyesal, bukan karena tidak mampu memberikan kemewahan, tapi karena merasa gagal sebagai kepala keluarga. Namun bagi Mbak Wuri, cinta dan kesetiaan jauh lebih bernilai daripada materi. Setelah makan, Mbak Wuri membereskan piring sementara Mas Tino duduk memandangi langit-langit rumah kontrakan mereka yang mulai berjamur. Dalam hatinya, dia bertekad untuk berubah, bukan hanya untuk dirinya, tapi demi perempuan yang tetap setia menggenggam tangannya meski mereka berjalan dalam gelap. Keesokan harinya, Mas Tino memberanikan diri untuk menanyakan pekerjaan di sebuah proyek perumahan yang berada tak jauh dari rumah kontrakannya. Sebelum para pekerja proyek datang, Mas Tino duduk dengan sabar untuk menunggu mandor atau orang yang menjadi pimpinan di proyek tersebut. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya orang yang menjadi kepercayaan dari pemilik proyek rumah 2 lantai itu akhirnya datang. Tapi sayang, orang itu mengatakan jika dia tidak memiliki wewenang dalam urusan perekrutan pekerja. Lelaki yang usianya sedikit lebih tua dari Mas Tino itu mengatakan jika dia hanya mengawasi para pekerja agar lebih efisien dalam bekerja. Walau merasa kecewa, namun Mas Tino tetap tersenyum ramah dan orang yang menjadi mandor di proyek itu memberikannya rokok sambil mengajak Mas Tino berbincang sebelum pekerjaannya dimulai. Dan tidak lupa, orang baik itu memberikan sedikit uang kepada Mas Tino untuk sekedar membeli makan siang. Mas Tino menerima uang itu dengan tangan gemetar. Dia merasa terharu karena dia tahu jika tidak mudah bagi siapapun untuk memberi dari saku sendiri, apalagi kepada orang asing yang hanya duduk menunggu tanpa kepastian. Dengan senyum tulus, Mas Tino mengucapkan terima kasih, lalu berjalan perlahan meninggalkan lokasi proyek membawa sejumput harapan yang baru saja diberi ruang tumbuh oleh kebaikan kecil seorang mandor. Di warung pinggir jalan, Mas Tino hanya duduk termenung bersama beberapa tukang ojek yang sedang melepas lelah dengan segelas kopi. Namun di warung itu dia tidak membeli apapun karena dia ingat dengan Mbak Wuri yang hari itu juga tengah berjuang mendapatkan uang untuk sekedar makan di hari itu. Dan setelah beberapa lama ia duduk termenung di warung itu, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang lelaki parubaya yang terlihat sudah sangat mengenalnya. "Nongkrong di warung masa cuma bengong aja, no, ujar lelaki parubaya itu sambil menepuk pundak Mas Tino. "Pak Arya, wah kebetulan sekali Pak, saya ketemu sampean lagi," balas Mas Tino dengan wajahnya yang terlihat sedikit lebih ceria. "Kamu mau minum apa, no? Hah? Biar saya pesankan sekalian," tanya Pak Arya sambil tersenyum. "Tidak usah Pak, saya sudah minum tadi," balas Mas Tino lagi. "Alah, kamu ini loh, masih aja sungkan sama saya. Kopi apa teh manis? Hah?" tanya Pak Arya lagi. "Anu Pak, teh manis hangat saja boleh," ucap Mas Tino dengan wajah yang terlihat malu. Pak Arya pun masuk ke dalam warung dan memesan 2 gelas teh manis hangat dan juga gorengan tahu dan bakwan yang masih hangat. Setelah itu, dia duduk di bangku panjang kayu yang sama dengan Mas Tino sambil menyalakan rokoknya. Lelaki parubaya itu menatap jalanan yang mulai dipenuhi suara knalpot dan debu di siang hari. "Gimana kabar Wuri istrimu? Masih tinggal di kontrakan yang dulu?" tanya Pak Arya membuka obrolan setelah menyeruput teh hangatnya. "Alhamdulillah sehat Pak, masih di tempat yang lama juga. Walau ya gitu Pak, hidupnya masih pas-pasan Pak. Apalagi saya juga belum dapat pekerjaan sampai sekarang," jawab Mas Tino pelan menatap uap teh yang naik dari gelas di depannya. Pak Arya mengangguk pelan seolah memahami betul beban yang dipikul oleh Mas Tino. Saya lihat kamu tadi di proyek perumahan ya? Cari kerjaan di sana, no?" tanya Pak Arya sambil meniup gelas teh manis yang masih mengepulkan asap. "Iya Pak, cuma mampir aja. Siapa tahu ada lowongan jadi kuli.
Tapi ternyata yang saya temui cuma mandor dan dia tidak bisa rekrut langsung. Belum rezeki saya, Pak. Balas Mas Tino sambil menghela nafas panjang. Pak Arya terdiam sebentar. Tatapannya menyipit menembus jalanan yang semakin padat. Lalu ia menoleh ke arah Mas Tino. Kamu tahu kan, kalau saya sekarang jaga gudang barang bangunan di dekat pasar lama. Kalau kamu nggak keberatan kerja kasar, ya mungkin kamu bisa bantu-bantu saya. Ya gajinya sih memang nggak besar, tapi cukup lah ya untuk beli beras dan bayar listrik, ujar Pak Arya yang membuat hati Mas Tino merasa bahagia. Serius, Pak, saya tidak pilih-pilih kerjaan kok, Pak. Yang penting halal, saya siap kerja apapun, Pak, balas Mas Tino dengan penuh semangat. Oke, kalau gitu besok pagi kamu langsung ke sana ya. Ya besok sekitar jam 8 ada barang masuk dan kamu bisa langsung kerja, bantu bongkar muatan. Dan setelah itu jagain stok barangnya. Sekarang saya butuh orang yang bisa dipercaya, no. Dan saya yakin kamu adalah orang yang tepat, ujar Pak Arya sambil tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sampai nggak tahu betapa berartinya tawaran ini buat saya dan Wuri, balas Mas Tino dengan mata berkaca-kaca. Udah, gak usah begitu. Biasa aja, namanya orang hidup itu pasti akan mengalami masa-masa sulit, ucap Pak Arya sambil tertawa kecil. Kita ini sama-sama orang kecil, no. Kadang kalau nggak saling bantu ya kita bisa tenggelam sendiri-sendiri, imbunya yang seolah menambah semangat Mas Tino. Setelah berbincang dan menghabiskan teh manis hangat serta beberapa gorengan, Pak Arya pun berpamitan untuk kembali ke rumahnya. Dan tidak lama setelah itu, Mas Tino pun memilih pulang untuk memberitahukan kepada Mbak Wuri tentang pekerjaan baru yang didapatnya dari Pak Arya. Setibanya di rumah kontrakan, Mas Tino mendapati Mbak Wuri tengah menyapu halaman kecil di depan rumah kontrakannya. Rambut yang diikat sederhana tanpa kusut, namun sorot matanya tetap teduh seperti biasa. Saat melihat suaminya datang, dia tersenyum kecil seperti biasa tanpa perlu banyak kata. Mas Tino mendekat dan duduk di ambang pintu, melepaskan sandal jepitnya perlahan. Dia menatap istrinya sejenak sebelum akhirnya berkata dengan suara pelan namun penuh semangat. Dek, aku dapat kerja, ujar Mas Tino sambil tersenyum. Mbak Wuri berhenti menyapu, memandang Mas Tino dengan tatapan terkejut yang cepat berubah menjadi lega. Kerja di mana, Mas? Tanyanya cepat dengan wajah yang terlihat begitu senang sore itu. Di gudang tempat Pak Arya bekerja, Dek, dekat pasar lama. Mulai besok aku bantu-bantu jaga stok dan bongkar muatan. Ya memang bukan kerja besar, Dek, tapi insya Allah bisa buat makan dan nyicil bayar uang kontrakan bulan ini, Dek, jawab Mas Tino sambil tersenyum. Mbak Wuri menunduk sejenak seperti menyembunyikan air mata yang mulai menitik. Dia tidak menangis karena sedih, tapi karena harapan yang kembali menyala. Meskipun hanya setitik, dia mendekat, duduk di sebelah Mas Tino dan menggenggam tangannya erat. Kita mulai lagi ya, Mas, pelan-pelan, asal bareng-bareng, ujar Mbak Wuri dengan air mata yang menetes membasahi pipinya. Langit mulai gelap, tapi di dalam rumah kontrakan kecil itu cahaya terasa lebih terang. Bukan dari lampu yang menyala, tapi dari keyakinan dua hati yang memutuskan untuk terus bertahan dan saling menguatkan serta saling mendukung. Pagi berikutnya, langit masih abu-abu ketika Mas Tino berangkat menuju gudang bahan bangunan tempat Pak Arya bekerja. Dia berangkat lebih awal, mengenakan kaos lusuh dan celana kerja yang telah lama disimpannya sejak keluar dari pabrik. Meski pakaian itu sudah pudar warnanya, tapi semangatnya hari itu justru terasa segar. Di dalam kantong bajunya terselip bekal dari Mbak Wuri, sepotong roti goreng dan sebotol kecil air putih, sederhana tapi penuh doa dan kasih. Saat tiba di gudang yang terletak di belakang deretan toko dekat pasar lama, suasana masih sepi, tapi Pak Arya sudah ada di sana, duduk di atas tumpukan karung semen sambil mengecek daftar barang di bukunya. Ketika melihat Mas Tino datang, dia hanya mengangguk dan tersenyum lalu memberi isyarat untuk segera mulai membantu menurunkan material dari truk yang baru saja datang. Pekerjaan itu memang terlihat berat. Karung-karung semen harus dibopong ke dalam gudang, besi-besi panjang perlu ditata rapi, dan cat kaleng besar harus dipindahkan dari satu sisi ke sisi lain. Tapi Mas Tino tidak pernah mengeluh.
Tubuhnya memang cepat lelah karena sudah lama tak bekerja fisik, tapi hatinya merasa hidup. Setiap peluh yang menetes seolah menjadi jawaban dari doa-doa panjang di malam-malam sebelumnya. Varia memperhatikan dari jauh. Dalam hatinya, dia bersyukur telah mempercayai lelaki yang satu ini, bukan karena Mastino kuat, tapi karena ia bekerja dengan hati. Setiap gerakan tampak jujur dan tak dibuat-buat. Ketika waktu istirahat tiba, mereka duduk bersama di sudut gudang, berbagi rokok, dan bercerita tentang masa lalu. Varia menceritakan bagaimana ia dulu jatuh bangun membangun usahanya, dari hanya menjadi kenek angkut sampai dipercaya mengelola gudang sendiri. Rezeki itu kadang datangnya bukan dari hasil kerja keras saja, no, ujar Varia sambil mengembuskan asap rokoknya, tapi dari kesabaran menunggu waktu yang tepat. Asal kita tidak nyerah, pasti ada celah, imbu Varia sambil tersenyum. Mendengar apa yang dikatakan oleh Varia, Mastino mengangguk. Kata-kata itu sederhana, tapi baginya terasa seperti petunjuk arah. Saya di sini juga cuma bekerja, no. Pemilik gudang ini mempercayakan semuanya kepada saya, dan saya mau kamu bisa seperti saya. Maka dari itu, kamu harus rajin dan juga jujur, ujar Varia lagi. Menjelang senja, setelah semua barang di gudang selesai ditata dan truk terakhir meninggalkan halaman, Mastino duduk di sudut gudang dengan nafas terengah. Pakaian kerjanya basah oleh keringat, tangannya terasa pegal luar biasa, tapi tak satu keluhan pun keluar dari mulutnya. Dia hanya duduk diam, mengusap dahinya dengan sapu tangan kecil yang sudah lama kusam warnanya. Varia mendekat, membawa sebuah amplop kecil berwarna coklat. Tanpa banyak kata, dia langsung menyerahkan kepada Mastino. Nino, ini buat ongkos dan beli lauk di rumah. Kamu saya bayar seminggu penuh di hari ini. Aku tahu kamu sedang butuh uang, kan? Ujar Varia sambil memberikan amplop berisi uang. Mastino sempat terdiam, tangannya enggan menyambut, bukan karena menolak, tapi karena hatinya tiba-tiba penuh oleh rasa haru. Dia tahu ini bukan tentang upah, tapi ini tentang kepedulian, tentang seseorang yang paham tanpa perlu dijelaskan, yang mengerti tanpa harus diminta. Matur nuwun sangat, Pak, ucap Mastino akhirnya dengan suara bergetar. Kamu kerja bagus hari ini, no. Tenagamu jujur itu mahal. No, gak semua orang bisa begitu. Besok datang lagi ya, di jam yang sama, balas Varia sambil tersenyum. Mastino mengangguk cepat, lalu menyimpan amplop itu di saku bajunya dengan hati-hati, seolah itu barang paling berharga di dunia. Di dalam amplop itu memang tidaklah banyak uang yang ada, tapi cukup untuk membeli beras, sedikit lauk, dan mungkin sisa sedikit untuk kebutuhan mendesak. Sore itu, dia berjalan pulang melewati gang-gang kecil yang biasa ia lewati, namun hari ini langkahnya lebih ringan. Di tangan kirinya tergenggam kantong plastik kecil berisi tahu dan tempe yang ia beli di warung dekat gudang. Bukan makanan mahal, tapi bagi Mastino itu adalah simbol dari keringat yang berbuah. Setibanya di rumah, Mbak Wuri langsung menyambut dengan wajah penuh harap. Tak perlu bertanya, tapi dari sorot mata suaminya dia tahu hari itu ada kabar baik. Mastino menyerahkan kantong belanja, lalu duduk di kursi bambu sambil melepas sepatu. Alhamdulillah, hari ini dikasih upah sama Pak Arya, Dek. Langsung dibayar, katanya untuk bekal di rumah. Dia ngerti banget keadaan kita, Dek, ujar Mastino sambil memijat lututnya yang terasa pegal. Alhamdulillah, Mas, ujar Mbak Wuri sambil memeluk amplop berwarna coklat yang baru saja diberikan oleh suaminya. Mas, semoga ini menjadi kabar yang baik ya, Mas. Aku hamil, Mas, imbu Mbak Wuri yang membuat Mastino terkejut. Alhamdulillah ya Allah, di saat yang sama kita dikasih rezeki yang tidak terkira, Dek, balas Mastino sambil memeluk istrinya. Pelukan itu terasa hangat di tengah ruangan sempit yang tidak banyak berubah sejak mereka pindah ke rumah kontrakan itu 2 tahun lalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Mastino dan Mbak Wuri merasa tak hanya sedang bertahan, tapi benar-benar hidup.
Bukan hanya karena amplop kecil berisi uang dari upah kerja Mas Tino, tapi karena kabar yang jauh lebih besar yang terdengar seperti sebuah kehidupan baru tengah tumbuh di dalam rahim Mbak Wuri. Hari-hari pun terus berlalu. Mas Tino masih bekerja bersama Pak Arya di gudang yang berada di belakang pasar lama. Sementara itu, Mbak Wuri juga mulai bekerja membantu pemilik warung makan sederhana yang ada di dekat rumah kontrakannya. Singkat cerita, setelah hampir 4 bulan bekerja di tempat itu, Mas Tino pun bertemu dengan pemilik gudang tersebut. Lelaki bertubuh gemuk dengan kulit putih itu terlihat sedang berbincang bersama Pak Arya, sedangkan Tino yang saat itu sedang istirahat setelah menyelesaikan pekerjaannya dihampiri lelaki parubaya yang berkumis tebal berperawakan sedang tapi terlihat sedikit sangar dengan aksesoris yang ada di tubuhnya. Di jari tangan kanannya terlihat cincin dengan batu hitam serta gelang yang terlihat seperti akar, sedangkan di lengan tangan kirinya terdapat gambar seperti simbol-simbol yang tidak mudah dimengerti. Dan tidak hanya itu, lelaki berambut panjang dan ikal itu juga terlihat mengenakan kalung panjang dengan benda melengkung yang tergantung seperti taring babi hutan di lehernya. Mereka berbincang dengan hangat. Walaupun memiliki tampang yang sangar, tapi lelaki parubaya yang bernama Pak Suroto itu terlihat sangat ramah. Dia bahkan memberikan rokok dan juga sebotol air mineral kepada Mas Tino. Mas Tino menerima sebotol air mineral dari tangan Pak Suroto sambil mengucapkan terima kasih pelan. Tangannya yang kasar dan penuh bekas kerja keras itu sedikit gemetar, bukan karena takut, tapi karena merasa heran dan sedikit kagum pada sosok di hadapannya. Lelaki bernama Pak Suroto itu dengan semua aksesoris mencolok, tato-tato misterius, dan tampangnya yang bisa membuat gentar tukang parkir paling keras kepala ternyata justru memiliki senyum yang meneduhkan. "Namamu Tino ya?" tanya Pak Suroto sambil duduk di atas tumpukan papan kayu. Suaranya berat, tapi nada bicaranya datar dan tenang seperti seseorang yang sudah kenyang makan asam garam kehidupan. "Iya Pak, saya yang kerja bantu-bantu di sini sejak 4 bulan lalu," balas Mas Tino yang terus berusaha tetap tenang. Pak Suroto mengangguk pelan sambil menyulut rokok. Asap putih mengepul perlahan dari mulutnya. "Saya dengar dari Pak Arya, kamu itu rajin ya, dan penuh tanggung jawab. Juga gak banyak neko-neko. Itu bagus, dan itu adalah bekal hidup yang penting," ujar Pak Suroto sambil menganggukkan kepalanya. Mas Tino hanya bisa tersenyum. Dia tidak menyangka jika Pak Suroto yang merupakan tangan kanan dari pemilik gudang tempatnya bekerja akan mengenalinya. "Kamu tinggal di mana sekarang, Nok?" tanya Pak Suroto setelah beberapa saat. "Di belakang pasar kembang, Pak, di rumah kontrakan kecil sama istri saya," jawab Mas Tino. Kali ini suaranya lebih tenang. "Kamu sudah punya anak?" tanya Pak Suroto sambil terus memandangi wajah Pak Tino. "Alhamdulillah Pak, istri saya sedang hamil, masuk bulan kelima." Pak Suroto mengangguk sambil tersenyum kecil, dan setelah mendengar jawaban dari Mas Tino, Pak Suroto pun pergi ketika sang majikan memanggilnya. Setelah Pak Suroto berjalan menjauh, meninggalkan kepulan asap rokok dengan aroma khas tembakau di udara, Mas Tino hanya bisa terdiam. Percakapan singkat itu terasa seperti lebih dari sekedar basa-basi, tapi ada sesuatu di dalam tatapan Pak Suroto yang membuat Mas Tino merasa mungkin ini bukan pertemuan biasa. Mas Tino kembali duduk di atas tumpukan semen yang belum dipindahkan. Tubuhnya masih lelah, tapi hatinya mulai terisi semacam harapan kecil. Ada sesuatu yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Pak Suroto,
Rutinitas Mas Tino tetap berjalan seperti biasa. Mas Tino tetap datang pagi-pagi, memanggul karung, menyusun barang, dan mencatat pengiriman bersama Pak Arya. Hingga akhirnya pemilik gudang tersebut kembali datang bersama Pak Suroto dan meminta izin kepada Pak Arya untuk membawa Mas Tino ke gudang barunya yang masih memerlukan beberapa orang untuk membereskan barang-barang yang belum tersusun di sana. Mendapati permintaan dari pemilik tempatnya bekerja, Pak Arya pun tidak dapat menolaknya. Hingga di saat hari menjelang siang, Mas Tino pun ikut bersama Pak Suroto dan juga pemilik gudang tersebut. Namun, sesuatu yang aneh pun mulai dirasakan oleh Mas Tino ketika dia melihat ada bunga-bunga yang berwarna-warni di dalam kantong plastik bening yang ada di bagian paling belakang mobil yang ia tumpangi. Selain itu, di sisi sebelah kanan tempat duduknya Mas Tino juga melihat sebuah benda yang dari bentuknya dia tahu jika itu adalah sebuah keris dan beberapa benda lainnya. Mobil yang membawa Mas Tino, Pak Suroto, dan sang pemilik gudang melaju pelan menembus jalanan berbatu yang semakin lama semakin menanjak. Roda-roda berdecit sesekali kala harus melintasi jalur sempit yang dipagari pohon-pohon besar di kanan dan kirinya. Udara mulai dingin meski matahari masih tinggi. Kabut tipis turun perlahan dari sela-sela pepohonan di lereng bukit. Hutan yang tadinya tampak biasa saja kini mulai terasa sunyi dan berbeda. Setelah hampir 1,5 jam menempuh jalur sempit itu, mobil pun berhenti di sebuah tempat lapang yang dikelilingi bebatuan tinggi. Di depannya, sebuah air terjun deras mengalir dari dinding bukit setinggi hampir 30 meter menghantam batu di bawahnya hingga menghasilkan suara menggelegar. Kabut dari percikan api menggantung di udara menciptakan kesan seperti sedang memasuki alam lain. "Turun, no. Kita sudah sampai," ujar Pak Suroto sambil membuka pintu mobilnya. Mas Tino turun perlahan tanpa banyak bicara. Pak Suroto mengambil kantong bunga dan keris dari mobil. Pemilik gudang ikut mengangkat 2 buah lentera kecil dari bagasi. Mereka bertiga berjalan menuju air terjun. Kaki-kaki mereka menapaki batu-batu licin dan akar-akar pohon yang menjalar di tanah. Sesampainya di depan air terjun, Pak Suroto melangkah duluan. Dengan gerakan yang seolah sudah terbiasa, dia menyusup ke balik tirai air. Mas Tino sempat ragu, namun akhirnya ia mengikuti di belakang. Begitu melewati derasnya air, suasana langsung berubah. Goa itu lembab dan juga gelap. Dinding-dinding batunya dipenuhi lumut dan coretan-coretan yang tidak dimengerti oleh Mas Tino. Begitu lentera dinyalakan, cahaya temaram memperlihatkan lorong panjang yang berkelok turun ke arah perut bukit. Mereka berjalan hampir 10 menit dalam diam. Hanya suara tetesan air dan langkah kaki yang terdengar hingga akhirnya lorong itu membuka ke sebuah ruangan besar berbentuk bulat. Di tengahnya terdapat batu besar yang di sekelilingnya terdapat puluhan kendi tanah liat tersusun membentuk lingkaran. Di langit-langit gua itu kelelawar menggantung diam, sementara pada dindingnya terdapat simbol-simbol aneh yang tampak terukir samar. "Kamu beruntung, no, bisa sampai di tempat ini," bisik Pak Suroto sambil menyiapkan barang-barang yang dibawanya. "Loh, katanya kita mau ke gudang baru ya, Pak? Tapi kenapa saya diajak ke sini?" tanya Mas Tino penasaran. "Udah, kamu tenang aja. Yang penting hari ini kamu akan dibayar berkali-kali lipat dari biasanya. Pokoknya kamu cukup diam dan duduk di samping saya," balas Pak Suroto menjelaskan. Setelah semua persiapan selesai, dari arah luar datang 2 orang yang baru hari itu ditemui oleh Mas Tino. Keduanya adalah sosok lelaki tua yang usianya di atas 60 tahunan. Yang satunya mengenakan pakaian serba hitam khas seorang dukun dan yang satunya berpakaian biasa. Keduanya duduk di depan sesaji yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Pak Suroto dan pemilik gudang tempat Mas Tino bekerja. Tidak lama setelah itu,
Sebuah ritual mulai dengan menyalakan dupa yang sudah berada pada tempatnya. Asap dupa mengepul, membawa aroma tajam yang memenuhi rongga goa. Udara yang tadinya dingin dan lembab berubah menjadi hangat, seperti mengandung sesuatu yang tak kasat mata. Mastino duduk diam, persis seperti yang diperintahkan oleh Pak Suroto. Dia tidak berani bertanya, meski pikirannya dipenuhi tanda tanya tentang tempat ini dan siapa orang-orang asing itu. Lalu apa maksud dari semua ritual ini? Dua lelaki tua itu mulai membaca mantra dalam bahasa yang tidak dikenal. Irama bacaan mereka naik turun, kadang seperti nyanyian, kadang seperti gumaman amarah. Di antara lantunan itu sesekali terdengar bunyi kentongan kecil dan bel logam yang digetarkan di udara. Pak Suroto tetap duduk di samping Mastino, wajahnya khusyuk, matanya terpejam, seolah ikut dalam aliran suara gaib yang mengalir di ruangan itu. Di tengah batu, bunga-bunga warna-warni diletakkan mengelilingi keris dan kendi yang telah dibuka tutupnya. Dari dalam kendi itu, aroma menyengat menusuk hidung, bercampur antara bau logam, tanah, dan sesuatu yang amis. Salah satu lelaki tua itu yang berpakaian serba hitam mengambil cairan dari dalam kendi dengan tangan kosong, lalu menorehkannya pada ujung keris. Sekejap kemudian, gua terasa bergetar pelan. Tetesan air dari langit-langit mulai menetes lebih cepat. Lentera yang tergantung meredup, lalu menyala lagi. Mastino menelan ludah. Jantungnya berdetak dengan cepat, tapi tubuhnya seperti terpatri di tempat. Tenang, ini hanya permulaan, no, bisik Pak Suroto lirih tapi tegas. Lelaki tua yang satu lagi yang berpakaian biasa tiba-tiba menatap tajam ke arah Mastino. Tatapan itu dalam, seolah menembus dada dan melihat isi batinnya. Dan bersama dengan itu, lelaki tua yang berpakaian hitam itu bangkit dan mendekat ke arah Mastino. Lalu tanpa sedikit pun basa-basi, dia mencelupkan jari telunjuknya ke dalam cairan yang berada di sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat seperti tembikar. Dan setelah itu, ia lalu mengusapkannya pada dahi Mastino. Cairan itu memang terasa dingin tapi aneh, menimbulkan sensasi terbakar seperti bara api di kulit, namun tidak menyakitkan. Mastino mengerjap, dan saat matanya terbuka, kembali gua itu terasa berbeda. Kamu sekarang sudah melihat, no, tempat ini bukan gudang biasa. Disinilah gudang harta dan kekayaan milik Pak Bos disimpan, bisik Pak Suroto sambil tersenyum. Dan hari ini kita pasti kecipratan uang banyak, karena setelah ritual ini Pak Bos akan mendapatkan uang yang banyak sekali, imbu Pak Suroto lagi. Sebuah ritual singkat telah selesai, dan setelah itu Pak Suroto mengajak Mastino untuk keluar dari dalam goa dan menunggu pemilik gudang tempat Mastino bekerja di mobil yang mereka tinggalkan di bawah. Maaf ya Pak, kenapa saya diajak ke tempat seperti ini ya? Tanya Mastino masih penasaran. Ya hanya untuk menemani saya dan membantu saya kalau terjadi apa-apa di jalan. Soalnya waktu itu pernah saya sama si bos berdua kesini. Di tengah jalan banyak kendala. Akhirnya si bos ikut turun tangan, mulai dari ganti ban mobil sampai nyari bengkel minjem dongkrak karena dongkrak yang ada di mobil tiba-tiba rusak. Balas Pak Suroto yang membuat hati Mastino merasa lega. Udah, gak usah khawatir. Yang penting kamu akan dapat uang banyak hari ini dan kamu bisa beli apa yang kamu mau. Lagi pula istrimu pasti butuh baju yang layak, no. Apalagi sekarang dia sedang hamil, imbu Pak Suroto sambil tersenyum. Singkatnya, setelah semua urusan di tempat itu selesai, Mastino dan juga Pak Suroto serta sang pemilik gudang itu pun kembali ke Jakarta. Dan sesampainya dia di sebuah tempat yang tidak jauh berada dari tempat tinggal Mastino, Pak Suroto pun menyerahkan sejumlah uang yang jumlahnya terbilang sangat banyak. Waduh, ini uang apa ya Pak? Kok banyak banget? Tanya Mastino yang gemetar ketika memegang uang pecahan 100 ribuan dalam jumlah yang banyak. Loh, tadi kan saya udah bilang, hari ini kita akan dapat uang cipratan dari si bos. Kamu 5 juta, saya 5 juta. Mantap toh? Balas Pak Suroto sambil tersenyum.
Udah, kamu kantongin aja. Jangan lupa beliin makanan yang enak-enak buat istri kamu, no. Ibu Pasuroto yang berlalu pergi meninggalkan Mas Tino yang masih tidak percaya dengan apa yang ada di dalam genggaman tangannya. Di tengah perjalanan pulang, ia melewati gang-gang kecil Mas Tino yang masih gemetar kebingungan setelah menerima uang dalam jumlah banyak itu hampir saja tertabrak sepeda motor di pertigaan gang sempit menuju ke rumah kontrakannya. Dan anehnya, pengendara sepeda motor itu terus saja memperhatikan Mas Tino seolah-olah ada sesuatu yang janggal pada dirinya. Lain kali kalau jalan hati-hati, jangan meleng. Untung aja kagak ketabrak, ujar sosok laki-laki dengan logat Betawinya yang khas. "Ah, iya bang, maaf, saya tidak tahu kalau ada motor," balas Mas Tino dengan suara gugup. "Oh iya mas, ngomong-ngomong sampean dari mana ya? Kok ada yang ngikutin sampean?" balas sosok lelaki itu dengan wajah yang terlihat serius. Saya anu bang, saya habis dari tempat terpencil, tapi saya tidak tahu nama tempatnya," balas Mas Tino yang mulai merasa sedikit ketakutan. "Waduh, jangan-jangan sampai lagi dikerjain orang ini mas. Sekarang mendingan jangan langsung pulang deh ya, soalnya bahaya," balas lelaki yang sering dilihat oleh Mas Tino melewati gang di sekitar tempat tinggalnya. "Maksudnya bahaya gimana ya bang?" tanya Mas Tino yang semakin penasaran. "Ya bahaya mas, soalnya demit dari tempat sampean datengin tadi ngikut sampai kemari," balas lelaki itu dengan wajahnya yang terlihat serius. "Ya saya mah cuma ngasih tahu, mau percaya syukur kagak ya udah," balas lelaki itu sambil menarik tuas gas sepeda motornya dan perlahan berlalu menjauh meninggalkan Mas Tino. Merasa ada sesuatu yang janggal dengan uang yang diberikan oleh Pak Suroto, akhirnya Mas Tino berlari ke arah lelaki yang tadi hampir saja menabraknya. Sambil berteriak memanggil, Mas Tino terus berlari menghampiri orang yang belum dikenalnya itu, namun sering ia lihat di daerah tempat tinggalnya itu. "Bang, maaf bang, kalau emang abang tahu apa yang sedang ngikutin saya, tolong bantu saya bang, saya tidak mau kena sial bang," ujar Mas Tino dengan nafas yang tersengal. "Yaudah, kalau begitu sampai naik dulu dah, kita ngobrol di warung depan gang ini nih," balas lelaki itu dengan tenang. Tanpa sedikit rasa ragu, Mas Tino segera naik ke boncengan motor yang sedang dikendarai lelaki itu. Mesinnya menggeram pelan dan dalam sekejap mereka berdua meluncur menyusuri gang sempit yang dipenuhi aroma gorengan, suara anak-anak bermain, dan obrolan ibu-ibu yang duduk di teras rumah kontrakan. Tidak lama kemudian, mereka berhenti di depan sebuah warung kecil di pojokan gang. Warung itu sederhana, hanya terpal biru sebagai atap dan meja kayu tua di bagian depan. Namun, terasa akrab dan ramai oleh suara radio tua yang memutar lagu dangdut lawas. "Waduh, tumben lo nongkrong di sinian?" tanya seorang lelaki bertubuh gemuk yang mengenakan kopiah hitam dan terlihat sibuk dengan barang dagangannya. "Iya Bang Thohir, tadi saya habis main ke rumah Baba, terus mampir ke rumah si Pendi. Ketemu ini nih mas-mas Jawa lagi keder di gang sono," balas sosok lelaki yang terlihat sudah sangat dikenal di lingkungan tempat tinggal Mas Tino. "Bang Thohir, tolong bikinin kopi tematu sama teh manis hangat atau juga ya," imbul lelaki itu menyapa pemilik warung tempat mereka berada. "Kenalan dulu kita mas, masa iya langsung tanya jawab kayak orang nanya alamat," ujar lelaki itu sambil mengulurkan tangannya. "Nama saya Pian. Nah, orang tua saya tinggal di gang sebelah yang saya hampir nubruk situ tadi mas," imbul lelaki bernama Bang Pian itu. "Nama saya Tino. Rumah kontrakan saya juga tidak jauh dari tempat kita ketemu tadi," balas Mas Tino menjelaskan. Setelah perkenalan itu, Mas Tino pun mulai menceritakan perjalanannya hari itu bersama Pak Suroto dan pemilik gudang tempatnya bekerja. Tidak hanya itu, Mas Tino pun menunjukkan uang pemberian Pak Suroto yang masih berada di kedua kantong jaketnya. "Untung aja sampean belum sampai rumah sama belum jajanin tuh duit. Syukur banget ya pokoknya," ujar Bang Pian yang membuat Mas Tino semakin kebingungan. "Aduh, memangnya kenapa ya Bang?" tanya Mas Tino penasaran. "Apa yang sampean alamin tadi
Itu ritual pesugihan. Nah, yang mau ditumbalin calon anak sampean yang masih ada di perut istri sampean. Balas Bang Pian yang sontak membuat Mas Tino terkejut. Loh, kok abang ini tahu ya kalau istri saya lagi hamil? Tanya Mas Tino penasaran. Ya kagak usah heran Mas, si Pian memang udah terkenal pawang demit di sini. Sahut Bang Toir sambil tertawa. Bisa aja Karung Goni, celetuk Bang Pian kesal. Sekarang begini aja deh ya, biar saya hilangin aja dah sosok yang lagi ngincer tuh bayi yang ada di kandungan istri sampean. Nah, biar sampean lebih percaya lagi, sini saya tukerin selembar uang yang dikasih sama tuh orang, ucap Bang Pian dengan wajah yang terlihat serius. Aduh Bang, kalau gitu uangnya Bang bawa aja lah. Saya takut Bang, kalau sampai terjadi sesuatu yang buruk sama istri dan juga bayi yang ada dalam kandungannya, balas Mas Tino dengan nada gugup. Ya kagak usah, sampean bawa aja duitnya. Yang penting jangan sampai buat jajan di malam. Nah, ini selembar saya tukerin ya. Bakal syarat doang ini mah, balas Bang Pian meyakinkan. Terus apa yang harus saya lakukan malam ini ya Bang? Tanya Mas Tino penasaran. Ya biasa aja, sampai rumah istirahat, mandi, makan, terus tidur. Tapi kagak usah ceritain istri sampean apa yang udah sampean alamin tadi ya. Jawab Bang Pian menjelaskan. Tapi aman kan Bang ya? Soalnya saya takut Bang, ujar Mas Tino dengan wajahnya yang pucat. Insya Allah aman Mas, pokoknya saya bantu dah. Saya bantu sampai semuanya kelar. Oh ya, mulain malam ini sholat jangan sampai ketinggalan, balas Bang Pian yang membuat Mas Tino menganggukkan kepalanya. Nah, besok sore nih sekitaran jam 5 sampean tunggu di mari. Kali aja ada info penting yang mau sampean ceritain sama saya ya. Imbu Bang Pian malam itu. Mas Tino berjalan pulang dengan langkah gontai dan kepala penuh pikiran. Jakit lusuhnya terasa berat, bukan hanya karena kantong-kantongnya yang berisi uang 5 juta, tetapi karena beban tak kasat mata yang terasa menempel di pundaknya. Sesampainya di rumah, Mas Tino segera mengetuk pintu perlahan. Bauri membukakan pintu dengan senyum lelah namun hangat. Mas, baru pulang, sapanya sambil menepuk bahu suaminya yang tampak lebih pucat dari biasanya. Iya dek, tadi muter-muter dulu, bantu bos bersih-bersih gudang lama, jawab Mas Tino pelan, berusaha tetap tenang. Seperti pesan dari Bang Pian, ia menahan diri untuk tidak bercerita walau hatinya ingin sekali meluapkan semua yang sudah ia alami pada hari itu. Malam itu mereka makan hanya nasi dengan tempe goreng dan sambal, tapi terasa begitu berharga. Mas Tino menyimpan uang di bawah tumpukan baju di lemari kayu mereka sambil sesekali menatap Wuri yang kini duduk sambil mengelus perutnya yang sudah mulai membuncit. Keesokan harinya, Mas Tino pun kembali beraktivitas seperti biasa. Setelah menyiapkan air untuk Mbak Wuri mandi dan juga menyiapkan kebutuhan lain, Mas Tino bergegas pergi ke tempat ia mencari nafkah. Namun, sesampainya Mas Tino di gudang tempatnya bekerja, dia dibuat terkejut karena di sana terlihat banyak sekali orang dan ada beberapa mobil pemadam kebakaran. Mas Tino berdiri mematung di depan pagar yang kini hanya menyisakan puing-puing hangus dan asap yang masih mengepul dari beberapa sisi bangunan. Suara denting air dari selang pemadam terdengar samar di telinganya, tertelan oleh dentuman jantungnya yang berdetak lebih cepat. Gudang tempat ia bekerja selama 4 bulan terakhir, tempat dia menggantungkan harapan hidup bersama istri dan calon buatinya, telah lenyap di lalap api. Arya yang biasanya berdiri tegak menyambut para pekerja dengan senyum dan secangkir kopi, kini terduduk lesu di atas karung bekas yang basah. Wajahnya penuh jelaga, matanya merah seperti habis menangis. Melihat Mas Tino datang, dia hanya mengangguk singkat. Tino, kamu lihat sendiri kan, habis semua, gak ada yang bisa diselamatkan, ucap Pak Arya Parau. Mas Tino melangkah pelan mendekat, menatap bekas tempat ia biasa menyusun barang, mencatat pengiriman, dan beristirahat bersama para pekerja. Semua yang dia kenal, semua rutinitas yang memberi rasa nyaman lenyap begitu saja dalam hitungan jam. Apa penyebab kebakaran ini, Pak? Tanya Mas Tino lirih. Katanya api muncul tiba-tiba dari bagian belakang, no. Aneh, semalam saya yang terakhir pulang dan saya pastikan semuanya aman. Begitulah, no. Kadang kita nggak tahu
Apa yang lagi main di balik mata kita? Balas Pak Arya dengan wajahnya yang terlihat lesu. Kalimat Pak Arya menggema di kepala Mas Tino. Bagian belakang gudang yang dimaksud oleh Pak Arya adalah tempat di mana kemarin dia pertama kali ikut Pak Suroto dan pemilik gudang untuk memuat barang-barang sebelum berangkat ke tempat ritual aneh itu. Lalu, apa bos sudah tahu tentang musibah ini, Pak? Tanya Mas Tino lagi dengan nada sedikit panik. Katanya mereka berdua sedang keluar kota sejak malam tadi. Katanya ada urusan bisnis mendadak. Balas Maria menjelaskan. Oh, sekarang sebaiknya kamu pulang. Nanti setelah semuanya beres, saya akan ke rumah untuk mengantarkan upah kerja kamu yang belum saya bayar. Ibu Pak Arya yang membuat Mas Tino merasa sedih. Mas Tino mengangguk, menatap peruntuhan yang kini tidak lagi menyimpan harapan. Hatinya berat bukan hanya karena gudang itu kini tinggal kenangan, tapi juga karena firasat buruk yang semakin kuat menghantui benaknya. Dia lalu berpamitan pada Pak Arya, melangkah gontai meninggalkan gudang yang kini telah rata dengan tanah. Sepanjang jalan pulang, pikirnya tidak pernah lepas dari kejadian kemarin. Ritual aneh itu, sosok misterius, keris, dan bunga warna-warni, semua menjelma menjadi bayang-bayang yang mengikutinya. Sesampainya di rumah kontrakan, Mbak Wuri menyambutnya dengan senyum. Dia belum tahu apapun. Mas Tino hanya memeluk istrinya erat tanpa banyak bicara. Dia tidak ingin membuat istrinya yang sedang mengandung merasa khawatir. Dia hanya berkata bahwa hari ini gudang tempatnya bekerja kebakaran dan semua pekerjaannya terhenti sementara. Ketika sore menjelang, Mas Tino duduk di warung milik Bang Thohir dengan pikiran yang masih penuh tanda tanya, dan seperti janji yang telah diucapkan semalam tepat pukul 5 sore, motor Bang Pian muncul dari ujung gang. Jangan bengong Mas, sambet baru terasa dah, sapa Bang Pian yang membuat Mas Tino tersenyum. Bagaimana nih Mas? Ada info apaan? Tanya Bang Pian yang seolah telah mengetahui apa yang terjadi pada gudang tempatnya bekerja. Mas Tino pun menceritakan apa yang terjadi hari itu, kebakaran besar yang telah membuatnya kembali kehilangan pekerjaan, dan juga sosok Pak Suroto dan pemilik gudang tersebut yang terkesan biasa saja dengan musibah yang menghabiskan seluruh barang dan juga gudang miliknya. Kalau perkara kerjaan, sampean kagak usah bingung. Kebetulan di pabrik kayu yang hampir selesai lagi nyari banyak karyawan. Kalau sampean mau, nanti sekalian pindah aja dari sini ya. Soalnya pabrikku main jauh dari Jakarta, ujar Bang Pian seolah menjadi angin segar bagi Mas Tino. Nah, kalau perkara gudang yang kebakar itu semua karena yang punya udang itu udah gagal ngasih tumbal. Kalau aja semalam sampean langsung pulang terus ngasih duit ke istri sampean, ya gudangnya kagak kebakaran. Cuma mungkin sekarang sampean lagi di rumah sakit nemenin istri yang lagi dirawat. Ibu Bang Pian menjelaskan. Mendengar ucapan dari Bang Pian, tubuh Mas Tino merinding. Bayangan istrinya yang sedang hamil, terbaring lemah, atau bahkan kehilangan calon anak mereka membuat dadanya sesak. Dia menatap tangan yang semalam menggenggam uang pemberian dari Pak Suroto, uang yang ternyata akan membawa celaka bukan berkah. Nafasnya tercekat dan pandangannya kosong beberapa detik sebelum ia akhirnya bicara lirih. Ya Allah Bang, saya nggak nyangka kalau sampai segitunya. Saya pikir itu cuma semacam ritual orang kaya gitu Mas, tapi ternyata itu pesugihan, ujar Mas Tino lirih. Sampean masih beruntung Mas, masih dikasih waktu bakal milih. Banyak orang di luar sono yang baru sadar pas semuanya udah jadi, balas Bang Pian dengan nada yang dalam. Suasana mendadak hening, hanya suara kendaraan yang berlalu lalang di kejauhan dan bunyi detak jam tua di warung yang menjadi saksi percakapan dua orang yang seolah tengah berdiri di antara dua dunia. Terus uang yang semalam itu bagaimana ya Bang? Apa harus saya buang atau saya kembaliin ke Pak Suroto? Tanya Mas Tino penasaran. Nah, kalau perkara tuh duit sekarang udah aman dah, udah bisa dijajanin, balas Bang Pian yang sontak membuat Mas Tino terkejut mendengarnya. Hitung-hitung pesangon dari tempat kerja yang sekarang udah jadi areng sama abu. Ibu Bang Pian sambil tertawa.
Selesai. Wow, luar biasa kisah Bang Pian. Di sini ini banget ya. Apa namanya? Untung aja Mas Tino ketemu tuh sama Bang Pian di jalanan, dan ternyata Mas Tino ini adalah tetangga dari Baba Ali ya, orang tua dari Bang Pian. Jadi Bang Pian habis dari rumah babanya tiba-tiba ketemu tuh. Wah, dia ngeliat ada yang nggak beres nih. Bener-bener keren nih Bang Pian ya. Orang nggak kenal aja dia lihat ada yang nggak beres, dia obatin. Tuh bawa uang 5 juta. Kalau sampai uang itu diserahin ke istrinya, udah selesai deh. Janinnya itu yang diincer rupanya, dan Pak Suroto kelihatannya baik, ngajak dia ke gudang, ya kan, nggak taunya ritual pesugihan yang mana ritual itu akhirnya berbalik kepada bos besarnya karena gagal memberikan tumbal sehingga gedungnya kebakaran. Keren pakai banget. Terima kasih Mas Untung atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi untuk kisah Bang Pian selanjutnya, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.